Ya, sama Bapak Ibu semua anak muda yang bisa dibilang salah satu yang berhasil di bisnis 3i, sudah mencapai posisi silver agency, pernah bekerja sebagai karyawan di Bogasari selama kalau nggak salah 7 tahun ya, dan merupakan lulusan S2 juga Bapak Ibu semua. Nah, jadi bukan sembarangan ya tentunya apa namanya pandai nih di kampus begitu kan, dan bertinggal di Bogor, bergabung di 3i Network pada bulan Maret 2016 dan langsung saja kita panggil Pak Yahya untuk sharing di sore hari ini. Selamat sore Pak Yahya. Sore Pak Frans. Iya, bagaimana? Halo, apa kabar semuanya? Luar Ya, biasa. sehat Pak Yahya ya. Sehat luar biasa Pak, dahsyat. Oke, nah kita akan coba tanya jawab nih Pak Yahya, sekalian mau curi ilmunya nih. Siap, siap dicuri. Siap dicuri. Oke, Pak Siap Yahya, dicuri. mungkin boleh ceritakan lagi sedikit latar belakangnya Pak Yahya ke teman-teman nih Pak, supaya teman-teman tahu seperti apa Pak Yahya. Silakan Pak. Oke, selamat sore Bapak Ibu semua yang sedang menonton Zoom ataupun nanti di YouTube. Oke, perkenalkan nama saya Yahya, saya dari Bogor, ya Jawa Barat, dan saya asli Bogor, tapi waktu saya bekerja di Jakarta ya. Dan saya sebenarnya sudah lakukan beberapa hal, bukan hanya kerja saja. Saya juga dulu suka pernah bisnis online ya, zaman BBM mah. Saya sudah bisnis online tuh ya. Kemudian saya juga pernah ikut asuransi juga, pernah ikut MLM juga, dan luar biasa ya, dahsyat gagalnya ya. Dan saya berpikir waktu itu bermindset harus usaha dulu untuk dapat uang. Artinya saya sebenarnya cita-cita saya bukan jadi karyawan sih, saya pengen jadi pengusaha, cuman untuk pengusaha kan butuh modal. Akhirnya saya kerja dulu dan pikirannya mau buka usaha gitu Pak Frans. Tapi kemudian saat bekerja malah saya kejar juga untuk naik posisi terus, makanya saya sampailah di S2, itu pun dapat beasiswa ya, karena kalau uang sih pun nggak mampu, mahal. Jadi saya cari beasiswa, saya dapat beasiswa, dan saya berpikirnya ya sudah, walaupun mau jadi pebisnis, tapi udahlah kita kumpulin modal dulu jadi karyawan, kumpulin modal, pinterin dulu ya, kan kalau kita kerja kan harus butuh namanya jenjang karir, itu kan berhubungan juga dengan lulusan mana, S2, S3 gitu ya, S4. Akhirnya saya sambil kerja, sambil kuliah, tapi kemudian ketemulah 3i. Nanti saya akan ceritakan gimana cara ketemunya. Gitu dulu Pak Farans. Oke, baik. Ya, teman-teman ya bayangin ya, S2 loh ya, nggak sembarangan nih. Saya S1 doang nih. Ya, jadi teman-teman ini tentu 3i Network adalah satu bisnis yang sudah dipikirkan dengan matang ya oleh Pak Yahya sehingga Pak Yahya berani bergabung di bisnis ini. Nah, tapi gimana tadi lanjutan ceritanya? Kenapa Pak Yahya apa di event tertentu bisa ketemu 3i, ketemu di media sosial, atau mungkin ada teman lamanya yang datang, seperti apa ceritanya? Ya, oke Pak Frans. Jadi ya bermula dari itu, ya saya pernah ikut MLM, pernah sekali, itu pun bantuin teman ya. Karena pada dasarnya saya nggak bisa jualan, atau harus tutup poin dan target ya. Aduh, saya nggak bisa lah pokoknya. Jadi nggak lama saya gagal di situ ya. Kemudian saya ikut asuransi juga, itu udah 3 tahun saya ikut di asuransi. Itu bukan besar bonusnya, tapi capek trainingnya ya. Karena banyak sekali produk-produknya. Akhirnya saya nyerah deh, kayaknya kayak saya nggak ada di MLM, saya nggak bisa di asuransi. Terus jadi saya kemudian fokus untuk kerja, dan saya pun merasa nyaman dalam ketidaknyamanan ya. Kenapa? Karena saya dari kerja itu ya di perusahaan yang top ya, semua orang berduyun-duyun pengen kerja di Salim Group. Ya kenapa? Karena terjamin ya. Tapi waktu itu saya berpikir ya, saya bisa nikah, saya bisa berkeluarga, sudah punya anak, saya bisa beli rumah, mobil ya, walaupun banyak cicilannya. Tapi saya merasa nyaman gitu. Tapi waktu itu saya berpikir merasa tidak nyaman ya. Jadi nyaman dalam ketidaknyamanan. Waktu itu saya berpikir, kok cari uang capek sekali ya. Saya orang Bogor, kerja di Jakarta. Jam 5 subuh saya harus berangkat. Saya udah harus berangkat, baik itu naik bus ataupun naik kendaraan pribadi. Cuman capeknya minta ampun ya. Jadi kerjaannya saya nyaman. Di kerjaannya saya nyaman, cuman di perjalanannya saya mumet gitu ya. Tanjung Priuk, Bapak Ibu, dasar itu banyak macetnya, banyak truk besar. Akhirnya saya berpikir, aduh cari kerja kok gini amat ya. Pergi subuh, pulang sudah malam. Jam 8 malam itu pun kalau nggak macet ya, 8 malam saya baru sampai Bogor. Jadi walaupun saya orang Bogor, saya nggak pernah lihat matahari Bogor. Ya, jadi saya
wah ini saya nggak kuat nih kalau kayak gini terus. Saya berdoa kan saya butuh sebuah bisnis, saya butuh apa ya, jalan keluar ya. Dan saya udah coba beberapa hal, tapi ternyata mentok lagi. Kemudian waktu itu tepatnya di tanggal 20 Maret 2016, saya masih ingat sekali itu. Saya waktu habis ibadah, saya ketemu sama teman saya namanya Pak Joli. Pak Joli bilang gini, ya kamu udah punya tabungan belum? Nah kebetulan dia tahu saya baru punya anak. Ya, saya baru punya anak di Februari 2016. Memang saya lagi cari tabungan. Cuma saya bingung mau naruh uang di mana gitu ya. Bukan karena kebanyakan uang, tapi uangnya nggak ada gitu ya, nggak ada uang, tapi pengen nabung gitu kan. Aduh, saya bingung. Nah, akhirnya Pak Joli datang dan dia tepat nanya, ya udah punya tabungan belum? Saya bilang, tabungan sih saya mau Pak, cuman saya lagi nggak punya uang karena kebutuhan lagi besar ya, lagi pula anak lagi masih baby, masih ya susunya, pampersnya, imunisasi. Akhirnya saya berpikir nanti dulu deh Pak kalau buat nabung. Cocok nih kata dia. Jadi dia bilang cocok. Lah kok cocok Pak? Gimana caranya? Saya nggak punya uang loh Pak. Ya benar-benar nggak punya uang. Saya bicara apa adanya ya. Dia bilang cocok banget nih. Gimana caranya? Apakah teman saya lagi habis kesambet atau lagi dia lagi habis stres gitu ya? Ternyata enggak Bapak Ibu. Akhirnya dia jelasin dengan waktu pakai flip chart, zaman pakai flip chart, dan dia pun baru gabung gitu. Jadi belum begitu paham juga. Akhirnya saya pulang itu dengan pengen tahu lebih banyak. Akhirnya waktu itu pulang dengan saya searching di Google, di YouTube, apa sih itu 3i. Ternyata banyak yang positifnya gitu pun, walaupun itu banyak juga yang negatif. Cuma saya pikir lah itu kan sebenarnya yang penting kita tahu ini perusahaan apa, ya kan? Terus udah dari tahun berapa. Jadi saya cari legalitasnya sih. Kalau omongan kan bisa positif, bisa negatif. Jadi yang saya cari adalah legalitasnya. Ada OJK-nya nggak? Ada, terus perusahaan udah berapa tahun? Terus kantor cabangnya di mana saja, pemiliknya siapa, terus nanti dia sumber bonusnya dari mana. Itu sampai saya semalaman saya nggak bisa tidur tuh. Padahal hari Senin saya harus kerja, Senin itu harus bangun lebih pagi. Tapi ternyata saya nggak bisa tidur malam itu, saya kepikiran terus sampai waktu itu saya sempat saya naik bis hari itu, dan saya di bis itu biasa tidur ya, biasa saya tidur di bis. Tapi itu hari itu saya benar-benar baca nonton di YouTube, nonton di Google, sampai benar-benar apa ya, saya langsung jatuh cinta gitu. Ini luar biasa, bagus banget gitu ya. Sampai di kantor pun saya langsung telepon Pak Joli, saya sore ini kita ketemu ya. Saya yang biasanya hari itu nggak pulang Bogor, hari itu saya pulang Bogor gitu ya. Pak, saya pengen dengerin dong, pengen tahu lagi apa sih itu 3i, dan saya pengen gabung Pak. Akhirnya saya pengen gabung ya. Jadi saya semangat tuh. Ya, saya semangat, saya pengen gabung. Walaupun waktu itu saya belum bilang istri ya. Jadi saya pengen gabung dulu aja gitu Pak. Dan itu sore itu saya pulang kerja, saya janjian di parkiran mobil itu tepatnya. Saya janjian sama teman saya, akhirnya saya minta formulir saya mau gabung waktu itu Pak. Panjang ya ceritanya ya. Ya, jadi memang sebenarnya kalau kita punya gaji besar tapi nggak bisa nabung, sebenarnya serem juga ya Pak Yahya ya. Ya punya. Itu Pak, itu yang terjadi sih Ya, sebenarnya. ya, ya, oke. Karena kan semakin besar gaji kita, kadang kita jadi pengen sesuatu gitu ya, jadi berani beli apa gitu. Itu yang berbahaya sih Pak. Banyak sih di luaran sana sebenarnya. Iya, dan buat yang nggak tahu itu, Bogasari itu di daerah Tanjung Priok, saya tahu tuh lokasinya tuh banyak truk besar, macetan, apa kawasan macet. Wah itu Macet, pulang pergi Bogor Jakarta sih, wah berasa itu. Pinggang. berasa Pak. Maka saya bilang 11P Pak, 11P. Pagi-pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, pantat pegel, pala pusing Pak. Karena macetnya luar biasa. Iya, betul betul. Ya, jadi teman-teman perlu cek sekali-sekali itu kawasan itu ya, benar-benar ngeri lah. Oke, Ngeri ya. jadi akhirnya bergabung ya karena alasan tadi, dan gimana perjalanannya ke Silver? Tentu nggak langsung berhenti kerja toh, kan sambil kerja sambil jalanin banyak bagi waktu. Saya tahu sekali ya, orang kalau sudah punya kerjaan kan sulit bagi waktu begitu. Nah, gimana Pak Yahya itu mengatasinya itu semua? Oke, ya saya mau sharingkan ini sekitar 3 jam ya. Oh enggak ya, sebentar saja ya. Nah, saya waktu itu bergabung, cuma waktu itu saya mikir cuma pengen nabung aja sih Pak. Jadi nggak mau jalankan bisnisnya. Cuma waktu itu izin ke istri saya. Ya, Mama ini pengen ikutan nabung buat adik gitu kan. Dia bilang istri saya, aduh jangan deh, uangnya dari mana? Itu takutnya nggak kebayar. Ini kan 5 tahun juga ya, bukan cuma sebulan 2 bulan.
Dia bilang, pinjam deh uang belanja dulu, karena pas-pasan banget Pak, pas-pasan. Jadi uang gajian tuh langsung buat bayar cicilan lah, buat bayar sehari-hari lah. Jadi waktu itu benar-benar ngepas, tapi saya memang pengen ikutan. Akhirnya saya pinjam dulu deh uang belanja deh, nanti bulan depan saya yakin gratis. Jadi saya bilang gratisnya dulu aja. Jadi saya kejar tuh bukan 5 tahunnya nabung, tapi mikirnya gimana secepat mungkin harus gratis gitu. Jadi saya waktu itu nekat ya, jadi maksain, walaupun istri nggak setuju, karena saya yakin kalau kita mau berusaha pasti ada hasilnya. Nah, cuma memang tidak semanis itu ya. Dia itu waktu awal gabung saya banyak cerita ya dengan keterbatasan saya, karena waktu itu kan zamannya offline juga ya, offline. Jadi saya harus awal itu harus kuasai flip chartnya. Itu saya dengerin YouTube ya, saya dengerin leader saya presentasi, saya rekam, saya ulang-ulang tiap malam saya dengarkan. Dan itu sebenarnya waktunya nggak panjang. Saya gabung itu di hampir di akhir dari periode ya. Jadi saya akhir periode bisnis dan saya harus kejar elit tuh 5 orang. Jadi saya teman kantor tuh saya cerita sebanyak kali, sekitar 15 atau 20 orang, yang gabung tuh 4 ya, 3 teman kantor, 1 lagi kakak saya. Ya, 4 itu pun 3 orang teman kantor saya pun itu dekat-dekat banget sama saya. Jadi saya mereka tuh gabung karena percaya sama saya, nggak macam-macam gitu ya. Dan itu kemudian kakak saya pun udahlah nggak usah dijelasin deh, saya gabung deh. Tapi saya paksa saya harus jelasin, sekalian saya belajar presentasikan. Kemudian terakhir, aduh baru 4 ya, 1 lagi siapa ya? Akhirnya saya ambil KTP istri saya, nggak bilang-bilang Pak. Jadi saya ambil KTP istri saya. Kenapa? Kalau saya ikut 350.000 ya, bonus baru, kalau 4 baru 200, masih nombok Pak hitungannya nih. Tapi kemudian kalau saya ajak 5 orang aja, 5 orang bonus berarti 800 ribuan kan. Saya 3,5, istri 3,5 sudah 700, artinya sudah gratis. Nah, ini udahlah, saya ambil KTP istri saya dan saya buktikan bisa gratis di bulan. Saya gabung di Maret, berarti Aprilnya sudah nggak pakai uang sendiri lagi. Nah, itu prosesnya saya bonus itu saya screenshot ya, dari waktu itu zamannya masih website, belum ada Mobis tuh. Ya, jadi saya dari websitenya saya screenshot, kemudian saya print yang besar ya. Nanti kalau saya presentasi, waktu di awal saya pakai bonus leader saya. Tapi ketika saya sudah punya bonus, saya print bonus saya jadikan bukti di akhir presentasi saya. Itu pun ada bonus bukan berarti lebih mudah closing ya, juga tidak menjamin. Jadi tugas kita hanyalah cerita sebanyak mungkin saja. Dan itu pun perjuangannya sangat luar biasa sih bagi saya. Jadi saya makan siang tuh biasa karyawan tuh 1 jam. Jadi saya tuh makan di Bogasari itu ada disiapin kantin, ada makan situ. Saya kasih 1 jam, tapi saya makan cuma 15 menit. Jadi saya makan buru-buru, kemudian 45 menit saya presentasi. Ya, kemudian buru-buru lagi masuk ke kantor gitu. Jangan sampai kita mengganggu jam kerja ya, karena masih jadi karyawan. Kemudian pulang kerja pun ya saya kadang presentasi dulu. Jadi saya Bogor tuh jam 8 atau setengah 9. Saya presentasi sampai jam 10 atau setengah 11. Bahkan sampai pernah sampai jam 2 malam saya pernah presentasi, itu karena saya harus ke daerah Bekasi dulu, baru pulang ke Bogor. Gitu saya jalanin. Nah, saya sih jalannya secara ikhlas saja sih, ikhlas. Jadinya 1 hari itu minimal 1 saya cerita. Jadi sebenarnya sebelum saya kita bisa karena kita terbiasa saja sih. Jadi kalau teman-teman hari ini belum terbiasa, biasakan saja. Jadi 1 hari 1, ya belajar dari awal masih belepotan, mungkin awalnya masih belum pinter, ya nanti saking kita sering cerita kan semakin hafal ya. Bahkan saya sampai ke bawah mimpi. Sampai 3 kali saya presentasi di dalam kondisi mimpi ya. Waktu saya ingat, wah nih, udah saya bangun aja deh, karena nggak mungkin closing juga kan lagi mimpi. Jadi saya bersyukur di 3i ini di awalnya. Nah, saya mau cerita juga di bulan ke-5 itu waktu itu saya agak masih galau. Jadi saya galau gini, saya mau resign atau enggak gitu ya. Karena kalau saya udah kepikiran tuh 3i mulu gitu. Kerja tuh memang udah jadi nggak konsen. Aduh, ini kok 3i mulu gitu ya. Ini harus ke siapa gitu ya. Akhirnya saya berdoa, Tuhan kalau memang jalan Tuhan, nanti kalau bonusnya lebih besar di 3i dibandingkan kerjaan saya mau resign gitu ya. Kenapa? Karena kan saya sudah punya anak, sudah punya keluarga, nggak mungkin resign tanpa pikir panjang. Jadi saya memutuskan kalau gaji kantor saya terlewati, maka saya baru resign. Nah, itu di bulan pertama saya bonusnya 800.000, bonus bulan kedua saya bonusnya sekitar 1,9 juta, bonus bulan ketiga itu sekitar 3-4 juta. Nah, di bulan kelima itu bonus saya naik ke bronze. Jadi kalau bonus saya ditambah bonus istri saya, itu kalau di total itu di angka 9 jutaan, Pak. Jadi 9 juta itu saya pikir, wah ini udah lebih tinggi dibandingkan gaji saya.
Jadi saya boleh resign di situ. Nah, dari situ saya bukan resign karena gaya-gayaan, saya resign biar lebih fokus lagi bantu tim saya. Jadi saya itu setelah resign, saya udah punya, dulunya part time, sekarang udah full time ya. Jadi saya benar-benar bantu tim saya sampai beberapa kali juga keluar kota, dan saya benar-benar support tim kita. Jadi bukan hanya mengajak orang bergabung, tapi kita bantu juga. Dan waktu itu belum ada online sih sayangnya ya. Kalau sekarang lebih luar biasa. Dan di bulan jadi 1 tahun 4 bulan. Jadi dari awal saya gabung itu di bulan Maret, mungkin di sekitar Agustus saya naik di silver. Ya, puji Tuhan ya, hasilnya jauh dari harapan saya ya. Bagus sekali hasilnya. Dan sebenarnya sebelum saya ke silver itu, saya di bulan Desembernya, jadi saya gabung Maret, di Desember saya beli sebuah mobil Honda BR-V itu atas nama istri saya ya, sebagai bukti kalau saya bisa sukses walaupun di awalnya beliau tidak mengizinkan. Tapi kalau pasangan kita tidak setuju, teman-teman buktikan saja, kasih hadiah buat mereka dan pasti mereka akan setuju ya. Begitu Pak Frans. Kita ke silvernya, jadi perjuangan sih penting konsisten dan sabar, ikhlas, silaturahminya dijaga. Dan memang tadi seperti kata Pak Yahya juga dalam ceritanya, dulu memang belum ada online seperti ini Pak Yahya ya, sehingga mengatur waktu manajemennya tidak mudah begitu ya. Tapi kalau mungkin sudah ada acara seperti ini, mengarahkan prospek, mengarahkan anggota timnya mungkin akan membantu lebih banyak ya Pak Yahya ya. Ya, apalagi sekarang kita ada Zoom, juga ada video call WhatsApp ya. Betul. Messenger juga udah bisa setahu saya. Facebook pun sudah bisa. Jadi teman-teman udah lebih enak sekarang, zaman sekarang. Kalau dulu susah untuk beli, kata Pak Frans, mungkin kalau kita dulu saya sambil kerja sambil jalankan 3i itu luar biasa capek gitu. Tapi kalau sekarang ya teman-teman nggak secapek saya dulu gitu. Jadi teman-teman bisa lebih beruntung sekarang jalankan online. Saya pun sekarang jalan online sih Pak. Ya, dan catatan pentingnya adalah ketika tadi Pak Yahya sambil bekerja, berani bayar harga, pulang ke Bogor udah jam 8 gitu kan ya, mungkin masih sempat ketemu tadi saya dengar sampai bisa jam 12 begitu kan, ya. Karena Pak Yahya punya satu tujuan yang jelas kan, punya satu alasan yang kuat kenapa seorang Pak Yahya mau berkorban waktu, ya kan? Karena ada tujuannya, betul nggak? Kalau nggak ada tujuannya kan Pak Yaya nggak mungkin juga kan untuk berjuang keras sampai seperti itu, betul ya? Betul Pak, betul. Malah beberapa orang bilang saya ini orang gila Pak. Apalagi kalau waktu keluar dari Bogari, teman-teman saya bilang, wah si Yahya udah gila nih katanya gitu Pak. Ya. Oke, dan mungkin terakhir bisa ceritakan bagaimana keseruannya selama kemarin ikut acara trip dari 3i Networks ya Pak? Oke, tadi saya belum jawab pertanyaan Pak Frans yang sebelumnya ya. Tujuan saya apa sih? Ya pertama sih saya, impian saya yang paling urgent nih adalah untuk orang tua sih, karena kan orang tua sudah berumur juga, jadi saya merasa belum bisa membahagiakan beliau gitu ya, kedua orang tua saya. Jadi saya benar-benar mau sukses segera ya Pak ya. Saya mau bawa ke tanah suci kayak gitu ya. Kedua baru kita mau income lebih besar, dan yang pasti adalah waktu bisa lebih lebih leluasa, dan itu 3i menjawab semuanya. Dan kemarin juga puji Tuhan juga kemarin dapat reward ke Dream Cruise ya, itu ke Singapura dan Malaysia, dan bersyukur sih Pak. Akhirnya kalau dulu saya sering juga jalan-jalan waktu di Bogasari, saya sering jalan juga itu ke luar negeri juga, cuman urusannya kerjaan ya, training gitu kan. Pulang sebelum pergi harus bikin laporan, pulang bikin laporan. Nah kalau kemarin itu benar-benar jalan-jalan teman-teman semua, dan itu kita dikasih fasilitas nomor 1 ya, dan enaknya kita bisa ketemu pada orang-orang yang biasa kita nonton di YouTube aja, yang kayak Pak Afria ya, Pak siapa gitu, saya Pak Yosep ya, ada Pak Kwancan, senang sekali ya kita yang udah Pak Sarno gitu ya, yang dulunya saya cuma pengen lihat di YouTube aja gitu, tapi ketika itu saya bisa ketemu langsung dengan beliau-beliau yang luar biasa, yang menginspirasi saya juga. Jadi saya juga belajar dari ilmu-ilmunya ya, beliau sampaikan, dan luar biasa, mereka nggak sombong-sombong gitu ya, mereka mau berbagi. Saya dekat juga sama Pak Raymond, jadi luar biasa semuanya, dan bersyukurlah di keluarga 3i ini, saya bilang seperti keluarga sih Pak. Jadi kalau ini kita sukses bareng-bareng, saya senang sih di 3i ini karena kita semua keluarga.
Dan saya harapkan teman-teman juga nanti bisa ikut di reward berikutnya. Sama ya, saya juga mau juga ikut juga. Oke, Itu baik. Pak Frans. Terima kasih Pak Yahya sudah berbagi waktu ya bersama kita, dan memang Sama-sama. teman-teman harus punya tujuan ya. Kalau enggak, ya tadi kita sudah belajar dari Pak Yahya, kenapa Pak Yahya berani bayar harga sampai presentasi setiap hari, 1 bulan bisa 20 orang lebih ya yang dipresentasi untuk bisa mendapatkan elit begitu. Ya karena Pak Yahya punya tujuan, teman-teman, dan tadi sudah dibagikan tujuannya ya, untuk orang tua, untuk punya penghasilan yang lebih besar dan sebagainya, dan memang terbukti dari usahanya juga ya. Kalau tujuannya itu bukan sesuatu yang penting, kan tidak mungkin Pak Yahya mau berjuang gitu loh. Jadi teman-teman memang harus punya tujuan itu di bisnis ini. Baik Pak Yahya, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi Pak Yahya di kesempatan berikutnya. Sukses terus. Sama-sama Pak. Gokron Pak Yahya. Terima kasih Pak Frans, Iya, teman-teman kru. baik.